Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fihi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dikumpulkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang niscaya ketika kita mengikuti langkah hidup beliau, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai khatib, penting untuk berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi saya, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sitawatunganna taqwa, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Inai makkedeang sunnahku itu adalah merupakan bentuk kecintaannya kepadaku, yaitu rupa tawo berarti dia cinta kepadaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah mencintaiku, insyaallah akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia hendak dua, sunnah Rasulullah dalam keseharian kita selalu kita amalkan. Barangkali ada yang menganggap ini adalah sesuatu yang sepele, tetapi memiliki makna spiritual yang sangat besar dan mendalam. Apa rio? Yang pertama adalah selalu memulai sebuah pekerjaan dengan mengucapkan basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disunnahkan bagi kita ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, mulailah dengan bismillah. Sawaya untuk bismillah sebenarnya Paisan kamanakaya. Riwayat tentang bismillah ini tidak hanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita, tetapi dalam riwayat sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Raja Namrud, dengan bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim. Kemudian mujizat Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati, mampu menyembuhkan orang yang sakit dengan bismillah. Nabi Nuh alaihissalam menyelamatkan umatnya Nabi Nuh dari banjir bandang, memberangkatkan perahunya dengan bismillah.
Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kemudian penaklukan Ratu Balqis oleh Nabi Sulaiman dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak sekali sejarah dengan Bismillah ini, bahkan sampai sejarah-sejarah mungkin kecil di antara kita yang mengalami kedahsyatan kalimat basmalah itu tidak bisa kita ceritakan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu pendapat mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan satu ayat bagian daripada suratul Fatihah. Dalam pendapat lain mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu ayat tersendiri namun merupakan pembatas dari setiap surah di dalam Al-Quran. Ketika kita keluar rumah, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, mulailah dengan Bismillah. Memiaki itu riwayat tak lumai masambaya atau melaksanakan hajat hidup kita, pergi bekerja, maka sunnahnya adalah berangkat dengan kalimat Bismillah. Bismillah amantu billah wala haula wala quwata illa billah. Para ulama mengatakan dengan Bismillah kita menyandarkan semua perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Bismillah tipat to'lalan dateta berkomitmen bahwa ketika saya keluar rumah melaksanakan hajat siwolonga kuat Allah taala, dan insya Allah perbuatan yang kita lakukan tidak akan terjerumus, kita tidak akan nodai dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mengapa? Si pihak yang tahu dengan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah kalimat salam. Salam, ketika kita bertemu saudara-saudara kita, ucapkanlah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mengapai nama ulama ya kalimat salam ketika kita ucapkan dengan lengkap, maka satu ucapan, satu nafas, ada 3 doa di dalamnya. Doa assalamualaikum warahmatullah, doa kasih sayang, siwolombomi silambibu di bismillah rigenau. Ada sifat jamalianya Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayangnya di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang terakhir wa barakatuh, doa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sawat tua-tua tadi sebenarnya kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin bahagia di atas dunia sampai ke akhirat, tidak perlu banyak harta, tetapi perlu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maite to pandal-leang damai dinani tinro, halal dan berkahnya akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, akan mendatangkan keberkahan di kampung kita. Mengenai berkah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan perbuatan kita dimulai dengan Bismillah, dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komitmen untuk mendatangkan berkah di kampung kita ini, ditambah dengan amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunnah, kemudian menghindari hal-hal yang maksiat, nahi mungkar, maka insya Allah akan turun berkah di kampung kita ini. Semakin banyak amalan kebaikan kita, amalan dalam agama, maka keberkahan, yakinlah keberkahan akan turun di batu ampa. Di dalam surah Al-A'raf dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk kampung itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh Allah akan menurunkan berkah dari langit, kemudian mengeluarkan berkah dari bumi. Jadi maka hasil-hasil tanam kita itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari amalan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kampung ini kita sulap sekalian dengan kampung santri, desa Batu Ampa ini kita sulap dengan desa santri, dengan cara bagaimana supaya anak kita ini dimasukkan semua ke pondok pesantren. Komitmenlah
bahwa ketika amalan-amalan agama itu banyak kita lakukan di kampung kita, maka insya Allah keberkahan itu akan datang. Tentu didukung oleh pemerintahan Desa Batu Ampar, didukung oleh masyarakat, bahwa ada kesadaran untuk menitipkan anak-anak kita di pesantren. Kalau tidak semuanya, maka berkomitmenlah satu keluarga mesti dia mesani pertama di pesantren sebagai nur cahaya dalam keluarga kita. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama mengapai nani pelelino, inilah yang akan menjadi penyelamat kita di hari kemudian. Inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan di tahun penghujung, di awal tahun 2022 ini, ibadah kita kuatkan dalam hati untuk senantiasa kita tingkatkan. Sebab kenapa? Barang siapa yang masih sama perbuatannya dengan hari kemarin, tahun-tahun yang lalu, ibadahnya masih sama dengan tahun-tahun lalu, berarti dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang lebih baik ibadahnya tahun ini dengan tahun yang lalu, maka dia adalah orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang lebih buruk ibadahnya dibandingkan dengan tahun lalu, dia adalah orang yang celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.